Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Dian Granitatea dengan NIM 12S24053 di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan soal F01 Part IT, sebuah sistem manajemen parkir kendaraan berbasis Java dengan GPA dan ORM. Saya akan jelaskan mulai dari desain database, entity class yang saya buat, alur eksekusi program, sampai demonstrasi langsung di terminal. Pertama saya jelasin dulu bentuk konteks soalnya. Nah, tadi kasusnya itu adalah sistem parkir di Institut Teknologi Dell. Jadi ada dua entitas utama. Yang pertama itu kendaraan atau vehicle yang punya atribut plat number sebagai ID unik, ada owner, nama pemilik, dan type jenis kendaraannya, bisa car sama motorcycle. Yang kedua itu ada area parkir atau parking area yang punya name sebagai ID yang unik, sama kapasitas maksimal, dan allow type jenis kendaraan yang boleh parkir di sana. Ada 3 aturan bisnis penting yang harus diimplementasikan. Yang pertama itu kendaraan hanya boleh parkir di area yang sesuai tipenya. Motor tidak bisa masuk ke area mobil, begitu juga sebaliknya. Yang kedua, jumlah kendaraan itu tidak boleh melebihi kapasitas area. Yang ketiga, semua data itu harus tersimpan ke database persisten menuju GPA. Lalu ada 4 command yang harus diproses dari STDN. Yang pertama itu area add untuk tambah area parkir. Yang kedua ada special add untuk tambah kendaraan. Yang ketiga part untuk menempatkan kendaraan itu ke areanya. Yang keempat itu ada display all untuk menampilkan semua data. Di sini kita buka Java. Saya akan memasukkan ke implementasi code. Kita akan mulai dari task yang ketiga, itu mendefinisikan entity class dan fitur registrasi data. Nah, entity yang pertama itu adalah child. Saya note kelas ini dengan add entity dan add table name the child, supaya GPA bisa memetakan kelas ini ke tabel di database. Field plat number saya jadikan primary key dengan add ID, lalu ada owner dan type yang juga di note add column. Ada konstruktor kosong yang wajib, ada juga GPA dan konstruktor berparameter untuk membuat objek baru. Getter dan setter sudah saya buat untuk semua field, dan saya override equals dan hashcode berdasarkan plat number, kan itu yang menjamin keunikan kendaraan. Di kode ini sebenarnya ada beberapa kesalahan setelah disubmit. Yang pertama itu nama kelasnya saya tulis child, huruf kecil dan plural, padahal harusnya itu dia pakai kapital di depannya sesuai dengan konvensi Java. Ini menyebabkan compile-nya error. Yang kedua, konstruktor default saya tulis itu public child, nama konstruktor itu nggak cocok dengan nama kelas, jadi Java tidak mengenali ini sistem konstruktor yang valid. Yang ketiga, ada 2 field dengan nama owner, satu itu bertipe string, lalu satu lagi itu bertipe list owner. Ini menyebabkan konflik nama field dan tidak bisa dikompilasi. Yang keempat itu ada metode getType. Nah, ini ada metode getType. Return type-nya itu ditulis di sini integer, padahal field type itu string, dan set type-nya juga berparameter salah. Saya tulisnya integer owner, padahal harusnya itu string type. Sekarang lanjut ke entity parking area.
field name sebagai parameter capacity dan type udah benar anotasinya. Tapi ada kesalahan juga di sini, itu konstruktornya aku buat cuman menerima 2 parameter capacity dan load type, padahal name juga harus diisi. Karena itu parameternya jadi waktu dipanggil di app Java objeknya tuh nggak bisa kebentuk dengan benar. Lalu di method yang parking child saya masih pakai variabel kursus yang tidak ada di kelas ini, itu sisa copy paste dari tempat lain. Dan ada join table yang juga masih pakai nama kolom student name dan course code yang tidak relevan dengan konteks parkir. Kemudian ada yang parking.java. Kita ke entity parkingnya. Ini tuh join table antara kendaraan dan si area parking. Relasinya minute one. Ke parking area dan pecahnya itu sudah didefinisikan, tapi ada masalah serius juga di code yang ini. Jadi di Java satu entity itu kan nggak bisa punya 2 ID langsung. Seperti inilah tanpa menggunakan embed ID. Jadi untuk composite primary key harusnya itu kita buat kelas terpisah yang di enode embeddable. Nah, selain itu konstruktor defaultnya saya tulis public, tidak ada nama kelasnya sama sekali gitu, jadi langsung sintaksnya error. Oke, sekarang kita ke yang app Java. Sekarang kita di kelas app, ini driver utama programnya. Di sini saya membaca input dari stdin berdasarkan pagar. Lalu proses berdasarkan command-nya menggunakan switch case. Untuk command parking area add, saya baca name, kapasitas, dan load type dari input. Lalu disimpan ke map dan buat objek parking area baru. Untuk command special add, saya baca number owner type lalu disimpannya ke map. Nah, untuk yang command parking ada ambil area dan kendaraan saya. Cek apakah sudah ada kombinasi itu sebelumnya, lalu tambahkan ke list enrollments. Nah, sekarang itu ada cukup banyak kesalahan di sini yang menyebabkan nilai tapi itu jadinya 0/12. Pertama dan paling krusial itu nama command-nya tidak sesuai. Soal minta area add, child, park, and display all, tapi di kode saya pakai parking area add, child add, dan parking. Jadi kita harus memberikan input sesuai soal, tapi program saya tidak mengenali command itu sama sekali, makanya outputnya jadinya kosong, terus nilainya jadinya 0. Yang kedua itu tidak ada entity manager. Program saya hanya pakai hashmap di memori, tidak ada koneksi ke database sama sekali, padahal soalnya itu minta datanya itu disimpan ke database persisten menggunakan GPA. Yang ketiga ada banyak typo variabel kayak parking area as, terus ada karakter yang tidak disengaja dipakai gitu kayak yang enrollments dipakai, padahal variabelnya itu bernamanya itu parking. Terus yang keempat itu di case parking, variabel yang digunakan untuk di get dari map juga salah. Parking area get, parking area number harusnya itu parking area get, parking area name. Dan vehicle get, vehicle name harusnya vehicle get itu vehicle part number. Yang kelima itu tidak ada validasi tipe kendaraan yang kapasitas sebenarnya dibutuhkan untuk taksi yang keempat. Nah, untuk task yang kelima itu kan display all. Jadi di kode saya ini ada case, parking, area show all, dan special show all yang terpisah. Padahal soalnya itu minta satu command aja, display all, yang menampilkan semua area beserta kendaraan di dalamnya secara terintegrasi. Jadi format output yang benar menurut soal itu kan nama area, load type, capacity, baru jumlah kendaraan. Lalu di bawahnya kendaraan yang diparkir di area itu diurutkan ascending berdasarkan plate number. Nah, di kode saya itu format outputnya tidak sesuai. Saya masih pakai format lama dengan pemisah pipe di antara semua field dan urutannya juga belum benar. Lalu di dalam case parking area show itu ada pemanggilan method yang salah. Get plate number, get name, get semester, get credit. Nah, metode itu nggak ada di dalam class child. Itu sisa copy paste dari template class yang lain.
Nah sekarang di persistent XML di sini juga ada masalah konfigurasi propertinya campur aduk antara acyclic link dan Hibernate. Properti seperti acyclic link dan data generation itu tuh nggak dikenali oleh Hibernate yang saya pakai sebagai provider. Selain itu tidak ada tag class untuk mendaftarkan entity class. Jadi tanpa itu tuh Hibernate-nya nggak tahu mana entity mana yang harus dipetakan ke dalam database. Ini adalah repository saya di GitHub Classroom. Seperti yang bisa dilihat, hasil auto gradingnya itu 0 dari 12 test case. Nah ini, bisa dilihat hasilnya itu 0/12. Jadi semua tesnya itu gagal karena halaman yang saya tulis itu tuh nggak sesuai sama format yang diuji. Dan karena ada banyak compile error di entity class-nya, makanya jadinya error. Nah kalau misalnya saya bisa ulang gitu, saya akan pastikan nama komen di sweet case-nya itu persis sama seperti yang tak soal. Dan membuat kelas parking ID sebagai composite key, memperbaiki semua typo dan konflik nama field di entity class, dan menambahkan entity manager untuk koneksi ke database. Hanya seperti itu presentasi dari saya. Terima kasih.